kemarin buang telur ya, buang anak ya. Udah berapa periode nih, udah hampir 3 periode nih ya nggak ngeluarin anakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang seputaran murai batu ya. Ini ada indukan betina kaisar ya. Posisinya udah, bulunya udah agak kusam, kemarin habis nyulam. Udah beberapa kali juga ini gagal. Kemarin buang telur ya, buang anak ya. Udah berapa periode nih, udah hampir 3 periode nih ya nggak ngeluarin anakan. Ya itulah namanya resiko ya. Yang mana kemarin karena pertama ada nyulam dia masalahnya ya, nyulam. Kemudian yang kedua dan ketiga ini saya tidak menghitung hari dia bertelur, jadi buang telur terus ya, buang telur ya. Akhirnya ya seperti itulah ya, tidak dapat anakan ya. Jadi anakannya udah umur berapa sekarang ya, 2 bulanan ya. Dia zong-zong terus ya. Zongnya bukan karena nggak ngisi, cuma zongnya karena dia bermasalah ya, nggak mau ngeram lah itu. Oke, kemudian ini lagi ngeram, pasangan hutan lagi ngeram di sini. Ini killer udah alhamdulillah sudah netas lagi. Kalau telurnya kemarin 3, cuma netasnya belum tahu berapa ya. Kemarin ini juga killer beberapa kali mendapatkan masalah, yaitu kakinya cengkrong gitu ya. Kemarin sempat mati juga beberapa ekor. Lukanya ada nggak? Lukanya di dalam. Ini si killernya. Jadi untuk masalah kenapa kakinya cacat, ada yang nggak bisa berdiri, kemudian ada yang cengkrong, ada yang kakinya ngangkang gitu ya, macam-macam ya. Akhirnya yang nggak ada yang selamat juga. Oh, selamat 1 ya. Ya alhamdulillah, tetap disyukuri. Jadi hampir sama sebenarnya penanganannya dengan si kaisar ya, pasangan kaisar hampir sama ya. Kalau killer itu anakannya cacat ya, kalau kaisar dia mecahin telur ya, buang telur. Nah, jadi apa di sini masalahnya? Jadi udah saya tangkap. Memang saya kelupaan sebenarnya ya. Yang paling penting adalah pada saat murai batu masa kawin ataupun masa dia bertelur, itu kita jangan lupa benda ini ya guys. Ini saya dikasih sama Mas Tri ya, Mas Tri yang sudah menonton, yang lagi menonton, yang sudah menonton, siapa tahu menonton kan. Ini dia. Wow, tulang sotong besar kali ini guys, saya dikasih. Jadi saya kemarin itu sempat kehabisan tulang sotong ya, tulang sotong. Kemudian saya cuma memberi cangkang telur ayam ya, cangkang telur ayam. Memang kadang ada indukan yang nggak mau makan cangkang telur ayam gitu ya, jadi dia diabaikan aja gitu ya. Memang ada kalau dia nggak dikasih tulang sotong, dia makan cangkang telur ayam tersebut yang kita kasih gitu ya. Itu kalau indukannya ibaratnya itu paham lah, udah pandai gitu ya. Tapi kalau yang nggak paham itu susah, dia nggak mau makannya gitu ya. Makanya dia kayak cara kita ngakalin supaya dia makan asinan seperti ini ya, seperti yang video-video yang sudah saya buatkan, udah sering mungkin ya. Mungkin Anda sampai bosan nontonnya itu terus ya. Ini kita kikis ya, kita kikis baru dikasih ke
kroto misalnya, apakah Anda pakai cacing atau pakai ulat ongkong. Nah, pokoknya dikasih di sana ya, di pakannya itu dicampur gitu ya dengan bubuk. Ini dijadikan serbuk ya. Ya dengan cara dikikis-kikis gitu ya. Terserah mau pakai uang koin yang 500 ya. Uang koin ya, mau terserah mau 500, mau 1000, mau yang 200, mau yang 100, itu terserah. Ataupun dengan benda-benda lain supaya ini terkikis ya, menjadi serbuk. Nah, baru nanti ditabur ke pakan yang kita berikan ya. Ke jangkrik pun bisa ya, cuma kalau ke jangkrik itu menurut saya kurang efektif ya. Kadang dia makan jangkriknya lama. Kalau kroto ataupun ulat ongkong itu kan dia langsung dikejar ya sama dia, jadi langsung dimakan. Nah, jadi pentingnya tulang sotong ini banyak sekali ya, terutama untuk indukan sendiri itu supaya dia tetap kuat, dia tetap bertelurnya juga aman gitu. Nah, kemarin juga ada masalah telur yang lembek gitu ya, cangkang telurnya lembek gitu ya, nggak keras. Biasanya kan cangkang telur itu keras gitu ya, rapuh atau gimana. Kalau ini lembek gitu ya, kayak bukan cangkang. Nah, itu juga bisa disebabkan karena tidak kurangnya kalsium gitu ya. Nah, maka dari itu kalsium ini sangat dibutuhkan untuk murai batu ya. Ini jadi nggak, kalau penangkar nih wajib punya yang seperti ini nih. Kalau ya terserah Anda sih, kalau misalnya sulit mencari tulang sotong, Anda bisa menggunakan kemasan-kemasan kalsium lainnya gitu ya. Ada kemasan yang serbuk ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan cangkang telur ya, dan lain-lain lah. Pokoknya terserah Anda mau gunakan apa gitu ya. Jadi fungsinya tadi ya seperti itu ya. Pertama untuk pembentukan telur ya, untuk kesehatan tulang si indukan juga bagus ya. Kemudian ini yang inti-intinya aja ya, saya nggak mendalam-mendalam sampai kayak ilmuwan gitu ya, kita hanya berdasarkan pengalaman. Kemudian untuk anakan supaya tidak cacat ya, mengurangi tingkat kecacatan anakan ya. Ya cacatnya seperti kakinya yang bengkok, kemudian lemah gitu ya, lumpuh, kaki ngangkang, cengkrong, dan lain-lain lah. Pokoknya sejenis itulah. Nah, kemudian masih banyak lagi untuk yang lain-lainnya gitu ya pastinya. Kalsium mungkin Anda bisa searching aja di Google, itu banyak ya. Saya rasa lebih jelas lagi daripada yang saya jelaskan, mungkin kan seperti itu. Cuma saya ini di sini hanya mengingatkan untuk teman-teman supaya tidak terjadinya kecacatan ataupun buang telur ataupun cangkang telur yang tidak bagus ya. Itu pengalaman yang saya alami. Jadi apalagi indukan yang baru seperti ini ya, indukan yang tuh lagi kasmaran ya seperti ini ya, lagi buat sarang, ini udah mau masa bertelur. Jadi ini nggak bisa juga Anda tinggalkan ya, supaya anakan pertama nanti juga hasilnya bagus ya. Makanya mungkin banyak yang kejadian, wah masih anak pertama jadi lemah-lemah, anakannya fisiknya. Enggak juga sih sebenarnya guys ya. Saya malahan anakan pertama si Legend dulu sehat-sehat, kuat-kuat gitu ya, tulangnya oke. Jadi nggak ngaruh sih bagi saya anakan pertama, anakan kedua ya, asal nutrisi terpenuhi, kebutuhan terpenuhi juga, insya Allah anakan ternetas apa gimana ya, bagus gitu ya, sehat ya, nggak ada masalah ya. Ini poligami saya kasih. Ini kalau yang ini saya kasih di kroto ya. Ini kita contohkan seperti ini. Kita eksempelkan seperti ini ya, sampelnya. Nah ini dia. Ini sudah saya kasih tulang sotong di krotonya ya. Ya dengan cara ditaburin di
atas keroto tersebut ya, di bubuknya tersebut. Tuh indukannya lagi ngangkut sarang, betina yang satu lagi di sana di balik itu ya, balik kayu itu. Tuh. Ini jantannya. Jantannya ngerespon. Saya senangnya seperti ini nih, pejantan yang merespon si betina angkut sarang. Jadi ada kemungkinan menetas gitu ya, burung itu kawin. Jadi seperti itu guys ya. Mungkin Anda sudah nggak asing masalah tulang sotong ataupun asinan yang diberikan ke murai batu. Cuma di sini saya hanya mengingatkan ya, supaya antisipasi. Kalau bisa itu stok tuh banyak-banyak aja guys, nggak apa-apa, banyak-banyak. Supaya kalau kehabisan seperti saya kemarin tuh kan, akhirnya kehabisan. Mau nyari itu susah, di sini susah ya. Padahal saya di pinggir pantai, cuman ya nggak tahu entah gimana. Mungkin waktu di pantai itu udah diborong sama orang kan, orang udah mulai tahu nih. Kalau dulu tulang sotong ini dibuang-buang aja dulu ya. Di tempat saya, kalau cerita orang gitu ya, kadang dibuang-buang di pinggir-pinggir aja. Nah sekarang udah tahu banyak fungsinya, dipakai ya. Seperti saya dulu kalau beli cumi ya, cumi ataupun apa itu kan ada tulang sotongnya. Sekarang beli cumi nggak dapat tulangnya. Nggak dapat tulang cumi itu ya. Itulah kira-kira. Oke guys, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.